Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aprilia Ayu Pertiwi, Hanufidia Syakila, Nabira Nurul Izzah, dan Rizky Mega. Kami akan mempresentasikan kurva normal serta kegunaannya yang akan dijelaskan pertama kali dengan saya sendiri. Latar belakang dari distribusi normal. Dikenalnya distribusi normal diawali oleh kemajuan yang pesat dalam pengukuran pada abad ke-19. Pada waktu itu, para ahli matematika dihadapkan pada suatu tantangan mengenai fenomena variabilitas. Pengamat atau internayang, artinya bila seseorang mengadakan pengukuran berulang-ulang, maka hasilnya akan berbeda-beda. Yang menjadi permasalahan adalah nilai manakah yang dianggap paling tepat dari semua hasil pengukuran tersebut. Maka kemudian berdasarkan kesepakatan, maka nilai rata-rata dianggap paling tepat dan semuanya penyimpangan dari rata-rata dianggap suatu kesalahan atau error. Abraham de Moivre adalah yang pertama kali memperkenalkan distribusi normal ini dan kemudian dipopulerkan oleh Carl Friedrich Gauss, sehingga nama lain distribusi ini adalah distribusi Gauss. Gauss yang mengamati hasil dari percobaan yang dilakukan berulang-ulang, dan dia menemukan hasil yang paling serius adalah nilai rata-rata. Penyimpang balik ke kanan atau ke kiri yang jauh dari rata-rata terjadinya semakin sedikit, sehingga bila disusun maka terbentuk distribusi yang simetris. Satu-satunya distribusi probabilitas dengan variabel random konstitusional adalah distribusi normal. Ada dua peran yang penting dari distribusi normal. Pertama, distribusi normal memiliki beberapa sifat yang mungkin untuk digunakan sebagai patokan dalam mengambil suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil sampel yang diperoleh, pengukuran sampel digunakan untuk menafsirkan parameter populasi. Pada slide 3 ini terdapat fungsi distribusi normal yang ditemukan oleh Gauss. Jadi, persamaan matematika distribusi peluang perubahan normal kontinunya bergantung pada parameter, yaitu pada parameter rataan dan simpangan baku. Walpole di sini menjelaskan distribusi normal adalah sebagai berikut. Di sini ada fx sama dengan 1 per simpangan baku akar pangkat 2 pi, terus min 1/2 di dalam kurung ada x dikurang mu per 2 di dalam kurung lagi tutup kurung, kemudian di akar pangkatkan 2 atau x kurang dari sampai x tidak terhingga. Nah, di sini untuk keterangannya adalah mu sebagai parameter rata-rata, sedangkan to itu sebagai parameter dari simpangan baku. Di sebagai nilai konstanta 3,1416 dan di sini sebagai konstanta bernilai 2,7183. Jadi persamaan ini disebut juga dengan fungsi kepadatan atau density function. Jika mau dicari turunannya atau derivatifnya pertama dan turunan keduanya akan didapat berturut-turut kesamaan sebagai fungsi berikutnya. Terus di sini ada interval pada fungsi distribusi Gauss. Untuk setiap pasang nilai rata-rata dan simpangan baku sifatnya selalu dipenuhi, tapi hanya bentuknya saja yang berubah. Untuk nilai-nilainya juga berubah. Untuk nilai-nilai simpangan baku yang besar, kurvanya semakin rendah atau platikulartik. Sedangkan nilai-nilai yang besar juga kurvanya akan semakin rendah. Tapi kalau misalkan nilai-nilai yang kecil, maka kurvanya akan semakin tinggi atau leptokurtik. Nah, pada pemakaiannya kita tidak lagi menggunakan rumus distribusi yang di atas, tapi kita juga mempunyai rumus distribusi normal baku. Distribusi normal baku ini adalah distribusi normal dengan rata-rata
mu sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah sama dengan 1. Fungsi density-nya dinyatakan dalam peubah acak Z seperti yang ada rumus pada rumus di bawah ini, atau daerah Z-nya ialah interval Z kurang dari atau Z tidak terhingga. Nah, di sini adalah rumus transformasi distribusi normal yang dibakukan. Jadi, distribusi normal baku atau yang standar adalah distribusi peubah acak dengan rata-rata mu sama dengan 0 dan varian simpangan bakunya sama dengan 1. Peubah acaknya atau variabel randomnya distribusi normal baku dinotasikan dengan huruf Z yang merupakan hasil transformasi dari peubah acak X yang berdistribusi normal. Bentuk transformasinya peubah acaknya yaitu sebagai berikut. Jadi Z sama dengan X dikurang mu per to atau simpangan baku. Hal ini membuat fungsi distribusi normal akan menjadi sebagai rumus yang berikut ini. F di dalam kurung X dibagi mu, to akar pangkat 2 tutup kurung sama dengan 1 per akar pangkat 2 pi terus to kuadrat. Nah, di sini juga dalam kurung 1 min 2 to akar pangkat 2, di dalam kurung lagi ada X dikurang mu tutup kurung kuadrat tutup kurung lagi. Dan di sini menjadinya adalah F di dalam kurung tadi X-nya berubah menjadi Y dibagi 0,1 sama dengan 1 per akar pangkat 2 pi terus di dalam kurungnya min 1 per 2 Z kuadrat lalu baru tutup kurung. Cari nilai baku Z jika ditentukan unsur-unsurnya. Nah, di sini adalah distribusi normal baku atau distribusi Z. Distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 0 dan simpangan bakunya sama dengan 1 dinamakan distribusi normal baku atau distribusi normal standar. Distribusi normal baku dapat dipandang sebagai bentuk khusus atau bentuk istimewa dari distribusi normal, yakni dengan mu sama dengan 0 dan simpangan bakunya sama dengan 1. Untuk membedakan pada distribusi normal pada umumnya, variabel acak pada distribusi normal baku dilambangkan dengan huruf Z, sehingga sering disebut distribusi Z. Rumus fungsi distribusi normal baku dan grafiknya adalah sebagai berikut. F dalam kurung Z sama dengan 1 per akar pangkat 2 pi E 1 per 2 sama dengan 2 atau kurang dari sama dengan atau tidak terhingga. Grafik fungsi distribusi normal atau kurva normal bakunya adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa diperhatikan perbandingan bentuk fungsi normal baku dengan fungsi distribusi normal pada umumnya. Tampak bahwa fungsi distribusi normal baku didapat dengan mengganti bentuk X dikurang mu per to dengan Z. Jadi X dikurang mu per to. Nilai Z yang diperoleh dari perhitungan ini disebut dengan nilai baku atau skor baku. Contohnya adalah dari peternakan ayam diketahui bahwa rata-rata bobot ayam ada 1,6 kg per ekor dengan simpangan bakunya 0,3 kg. Tentukan skor baku dari bobot ayam berikut. Nah, ini penyelesaiannya bisa dilihat dengan menggunakan dengan menggunakan X dikurang mu per to, di mana mu-nya adalah 1,6 dan to-nya sama dengan 0,3. Nah, di sini didapat Z-nya adalah dari masing-masingnya, yang A min 0,67, yang B ada 1,33 dan yang C ada Z-nya sama dengan 2,00. Menentukan luas daerah di bawah kurva normal yang dibakukan yang diketahui nilai Z-nya. Jadi telah disebutkan
di muka bawah luas daerah di bawah kurva normal pada interval tertentu menyatakan peluang dari nilai variabel acak pada interval tersebut. Untuk kurva normal bakunya, kita tidak perlu melakukan perhitungan yang rumit untuk menentukan luas daerah di bawah kurva tersebut, karena di sini udah tersedia tabel yang digunakan untuk keperluan itu. Tabel tersebut dapat memberikan luas daerah di bawah kurva pada interval nilai dari 0 sampai dengan Z. Untuk menggunakan tabel ini perlu dicermati beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah luas daerah di bawah kurva normal seluruhnya ada 100%, jadi sama dengan 1. Nah, terus kurva normal berbentuk simetris dengan Z sama dengan 0. Sebagai sumbu simetris berarti luasnya adalah Z kurang dari 0 adalah 50% sama dengan 0,5, dan luas daerah Z lebih dari 0 juga 50% sama dengan 0,5. Nilai Z di sebelah kiri Z sama dengan 0 adalah nilai negatif, dan di sebelah kanannya adalah nilai-nilai positif. Nah, yang terakhir, nilai yang tercantum pada tabel menyatakan luas daerah di bawah kurva normal dari baku dari 0 sampai dengan Z. Di sini ada menerapkan nilai Z di dalam soal. Jadi tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kurva distribusi normal baku. Alat bahan apa saja sih yang digunakan? Di sini bisa menggunakan buku paket dan juga internet, serta tabel distribusi normal baku. Langkah-langkahnya adalah kegiatannya adalah memahami permasalahan. Pak Adi memiliki 2.000 ekor ayam broiler berumur 30 hari yang memiliki rata-rata 1,6 kg dengan simpangan bakunya adalah 2. Dengan menganggap bahwa data tersebut adalah data populasi yang berdistribusi normal, maka berapa banyak ayam broiler yang beratnya lebih dari 2 kg antara 1,3 kg dan 1,8 kg. Jadi diketahui di sini miunya sama dengan berapa, terus to-nya sama dengan berapa, dan N-nya atau datanya, data populasinya ada 2.000. Jadi yang pertama adalah ayam broiler yang badannya lebih dari 2,0 kg ini berarti X lebih dari 2,0. Diadakan transportasi dengan menggunakan rumus Z sama dengan X kurang miu per to. Untuk X sama dengan 2,0, maka Z-nya adalah 2,0 dikurang titik-titik-titik per titik-titik-titik sama dengan hasilnya. Untuk X lebih dari 2,0, maka Z-nya lebih dari titik-titik-titik. Terus di sini ada luas Z lebih dari titik-titik-titik sama dengan titik-titik-titik. Jadi banyaknya ayam yang beratnya lebih dari 2,0 adalah di dalam kurung di sini ada angka dikali dengan 2.000 dan hasilnya adalah menjadi beberapa ekor populasi. Terus di sini ayam broiler yang berat badannya 1,3 sampai 1,8 berarti kurang dari X kurang dari. Diadakan transportasi dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang miu per to. Untuk X1 sama dengan titik-titik, maka Z1-nya sama dengan berapa. Nah, sama untuk X2-nya. Nah, nanti maka berapa terus kurang dari Z kurang dari, maka hasilnya akan didapatkan, dan juga begitu pun luasnya kemudian menjadi hasil akhirnya. Membandingkan antara rumus distribusi normal baku dengan rumus distribusi T. A. Distribusi normal baku atau standar. Distribusi normal baku adalah distribusi perubahan acak dengan rata-rata U sama dengan 0 dan varian A akar 2 sama dengan 1. Perubahan acak atau variabel random distribusi normal baku dinotasikan dengan Z yang merupakan hasil transformasi dari perubahan acak X yang berdistribusi normal. Bentuk transformasi perubahan acak tersebut adalah sebagai berikut. Y sama dengan X kurang U per A. Sehingga fungsi distribusi normal seperti yang ada di rumus, yang udah ada di rumus, akan berubah menjadi seperti yang ada di rumus juga. Distribusi T. Distribusi student T atau kadang hanya disebut distribusi T banyak diterapkan pada statistik inferensial. Ketika nilai varians dari suatu populasi tidak diketahui, untuk sampel yang besar, nilai varians populasi A akar 2 dapat diestimasi dengan varian dari sampel S akar 2, sehingga dapat dilakukan pendekatan
approximate dengan distribusi normal baku. Namun jika sampel yang diambil kecil, maka distribusi peubah acaknya akan menyimpang jauh dari distribusi normal baku, sehingga diperlukan distribusi student T. Kita bisa mendefinisikan peubah acak T yang mengikuti distribusi student T sebagai rasio dari peubah acak normal baku J terhadap peubah acak C square V dengan derajat bebas V. Distribusi T mirip dengan distribusi J. Keduanya setangkup terhadap rataan 0. Keduanya berbentuk lonceng, tapi distribusi T lebih berbeda satu sama lain karena nilai T tergantung pada dua besaran yang berubah-ubah. Contohnya yaitu X dan S akar 2. Sedangkan nilai Z hanya tergantung pada peubah X. Dari sampel ke sampel lainnya distribusi T dan Z berbeda karena varians T bergantung pada ukuran sampel N. Dan varian ini selalu lebih besar dari 1. Hanya ketika ukuran sampel kedua distribusi menjadi sama. Pada gambar 1 diperlihatkan hubungan antara distribusi normal baku dan distribusi N untuk derajat bebas, yaitu 2 dan 5. Hitung luas daerah T jika diketahui nilai T-nya. Contoh kasusnya kita ingin menguji dua jenis pupuk nitrogen terhadap hasil padi. Satu hipotesis HO.2 Y1 sama dengan Y2. HA.2 Y1 sama dengan Y2. Dua hasil penelitian tertera pada tabel 1. Tabel 1 data hasil penelitian dua jenis pupuk nitrogen terhadap hasil padi. Ini tabelnya sudah ada. Yang ketiga, data analisis ada sebagai berikut. Hitunglah. Di sini sudah ada juga rumusnya dan sudah ada jawabannya. Setelah itu kita lihat nilai T table. Sebagai nilai pembanding, cara melihatnya adalah sebagai berikut. Pertama kita lihat kolom A. Kolom A sama dengan 0,025. Pada tabel kedua, nilai A ini berasal dari A 0,05 dibagi 2. Karena hipotesis HA kita adalah hipotesis dua arah. Kesimpulan kita lihat baris ke-22. Nilai 22 ini adalah nilai DF, yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2. Nilai N adalah jumlah ulangan, yaitu masing-masing 12 ulangan. Akhirnya kita peroleh nilai T table sama dengan 2,074. Tabel 2 nilai T. Di sini sudah ada tabelnya, kalian bisa lihat. Nah, kita lanjut. 4 kriteria pengambilan kesimpulan. Di sini sudah ada rumusnya. Rumus kriteria pengambilan kesimpulan. Nah, kita lanjut ke 5 kesimpulan. Karena nilai THIT sama dengan 3,67 atau disebut tanda minus diabaikan, dan nilai T table sama dengan 2,74, maka kita tolak H0 alias kita terima HA. Dengan demikian 1 sama dengan dicoret 2, yaitu hasil padi yang dipupuk dengan pupuk A tidak sama dengan hasil padi yang dipupuk dengan pupuk B. Lebih lanjut kita lihat bahwa rata-rata hasil padi yang dipupuk dengan pupuk B lebih tinggi daripada yang dipupuk dengan pupuk A. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa pupuk B nyata lebih baik daripada pupuk A untuk meningkatkan hasil padi. Terapkan nilai T dalam soal A. Berikut merupakan contoh soal dari metode uji T agar kalian dapat lebih mudah memahaminya. A. Uji T tidak berpasangan. Berikut merupakan tabel hubungan antara jenis pupuk nitrogen terhadap hasil padi. Di sini sudah ada tabelnya. Dan kita lanjut. Dengan tingkat kepercayaan 95%, ambil kesimpulan dari data tersebut. Jawabannya yaitu hipotesis awalnya HO.2 Y1 sama dengan Y2. HA.2 Y1 sama dengan Y2. Nilai T hitungannya sudah ada di sini kan? Sudah ada di sini ya. Kalian bisa lihat. Menentukan T table, sini sudah ada rumus T table-nya. Kalian bisa lihat rumus T table-nya. Pada data kedua-dua dalam tabel T dengan nilai alfa 0,025 untuk kolom on cell
nilai T-nya adalah 2,074. Terima H-nya kalian bisa lihat rumusnya, tolak H-nya juga kalian bisa lihat rumusnya. Karena nilai T hitungan atau disebut nilai mutlak atau mengabaikan negatif lebih tinggi dari T table, maka HO ditolak sehingga pupuk A tidak sama dengan pupuk B. Dan hasil padi pupuk B lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk A. B-nya yaitu uji T berpasangan. Berikut merupakan data dari pengguna metode pembelajaran baru. Di sini sudah ada tabelnya, tabel datanya, kalian bisa lihat tabel datanya. Nilai alfa 0,05, tentukan kesimpulan dari data tersebut. Jawabannya hipotesis HO.2 Y1 sama dengan Y2. HA.2 Y1 sama dengan Y2. Sisi nilai D-nya kalian bisa lihat di tabel. Menghitung T-nya kalian juga bisa lihat cara menghitung T-nya. Di sini ada juga menentukan T table. Di sini juga kalian bisa lihat rumus cara menentukan T table-nya. Pada kolom alfa sama dengan 0,025 dan data ke-14 nilai T-nya adalah 2,145. Terima H-nya kalian bisa lihat rumusnya, tolak H-nya juga kalian bisa lihat rumusnya. Karena nilai T perhitungan lebih tinggi daripada T table, maka HO ditolak sehingga nilai pretest tidak sama dengan nilai post-test, serta nilai post-test lebih tinggi daripada nilai pretest. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah penyusun uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi peluang kontinu yang terpenting dalam seluruh bidang statistika adalah distribusi normal. Distribusi normal merupakan suatu alat statistik yang sangat penting untuk menafsir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang luas. Grafika disebut kurva normal. Terbentuknya lonceng yang menggambarkan dengan cukup banyak gejala yang muncul di alam, industri, dan penelitian. Abraham de Moivre adalah yang pertama kali memperkenalkan distribusi normal ini dan kemudian dipopulerkan oleh Carl Friedrich Gauss sehingga nama lain distribusi ini adalah distribusi Gauss. Terima kasih teman-teman sudah menyimak presentasi kami. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.